Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Syanipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ya bagaimana gereja dengan aliran-alirannya ya merubah status Yesus demi mewujudkan Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab, yang hanya ada di otaknya si Tertullianus. Jadi apa tadi temanya? Bahwa banyak denominasi ya, aliran denominasi ya, gereja yang merubah status Yesus. Ya. Di Alkitab itu statusnya Yesus itu abadi. Ya. Dalam Yudas 1 ayat 25. Ya. Saya bacakan dulu ya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, jadi Tuhan itu namanya Yesus, Juru Selamat itu namanya Yesus, Allah yang Esa itu namanya Yesus. Nah, bagi dia adalah kemuliaan. Ya, bagi Yesus ya, adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu status abadinya. Sejak sebelum segala abad. Namanya Yesus. Ya. Kita lihat, hanya orang Kristen yang tidak pernah merubah status Yesus. Karena bagi orang Kristen, haruslah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu namanya Yesus. 1 Petrus 4 ayat 16. Artinya orang Kristen, ya, Allahnya orang Kristen itu punya nama, yaitu Yesus Kristus. Hanya orang Kristen yang gak pernah mengganti status Yesus. Nah, kita lihat yang tadi saya sampaikan itu, gereja-gereja itu ya, mereka senang sekali mengganti demi mewujudkan Tritunggal sebagai Allah. Ya, yang pertama, Katolik dan Ortodok mengganti status Yesus cuma jadi putra abadi. Ya paling top jadi Allah lah, Allah kedua lah. Dari tiga Allah itu. Kan katanya anak itu pribadi kedua. Nah, itu. Ya kan? Direndahkan ya. Itu Katolik dan Ortodok. Dan kedua siapa? Protestan. Ya. Yesus ganti status jadi anak abadi. Kalau tadi itu putra, sekarang jadi anak abadi. Paling top Yesus ganti status jadi apa? Jadi Tuhan yang masih sujud doa kepada Allah si Bapa itu. Tuh, jadi yang pertama Katolik dan Ortodok itu senang mengganti status Yesus. Yang kedua Protestan. Yang ketiga karismatik. Yang termasuk karismatik ya Pentakosta, Advent lah. Ya. Yesus berubah status jadi Tuhan berduaan dengan si Bapa. Padahal Bapa ini nggak ada, ya kan? Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh yang di surga. Dan itu hanya ya paling tidak berlaku ya yang intensif ya 3,5 tahun.
Tapi kalau boleh dikatakan 33,5 tahun, oke lah. Ya, sejak firman yang adalah Allah itu menjadi manusia ya. Jadi siapa tadi yang suka merubah status dari Yesus itu? Katolik dan Ortodok, ya, yang mengganti Yesus hanya sebagai putra abadi. Yang kedua, Protestan, ya, yang mengganti Yesus sebagai anak yang abadi yang masih sujud kepada Bapa. Yang ketiga adalah karismatik, ya, termasuk Advent dan Pentakosta, ya. Tuhan Yesus berubah status jadi Tuhan berduaan dengan si Bapa. Kesimpulannya, hanya Kristen yang tetap mengimani Yesus dengan status abadi sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat, seperti yang tertulis di Yudas 1 ayat 25. Nah, mereka itu ya di luar Kristen ya ngaku-ngakunya Kristen. Mereka merubah status Yesus. Dan mereka menolak Yesus Kristus adalah Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat sekarang kan? Sudah jelas sekarang kan? Jelas. Bahwa hanya Kristen yang tidak pernah merubah status Yesus. Sesuai dengan Yudas 1 ayat 25. Yesus ya, adalah Allah yang esa. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Bagi dia kemuliaan, kebesaran sampai selama-lamanya. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.